Oke, siap. Jadi, wah ini ada pertanyaan bagus ini sebagai pembuka nanti buat Mas Gatu dan Mas Ranar dari Mas Johannes. Cuma sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai Mas Ranar ini. Ya kan? Jadi Mas Ranar ini adalah seorang fotografer. Asik. Hampir semua genre fotografi ini dilibas olehnya. Waduh. Jadi traveling iya. Kalau di biografinya saya baca kan, traveling iya, landscape iya, kemudian portrait iya, culture iya, food iya, komersial pun iya. Benar nggak Mas Ranar? Iya betul Mas. Ajar aja. Ajar aja sambil belajar kan? Ya, iya benar. Kemudian yang unik juga Mas Ranar ini pas banget di hari ini, tapi di bulan depan itu beliau akan bertambah usia. Benar nggak? Iya. Salah. Ke 25 Mas. Ke 25. 25 benar. Bukannya 23 ya? 23, oh iya, 22. Mas. 22. Jadi pas banget bulan depan Mas Ranar ini akan bertambah usia lagi gitu kan. Oke, jadi ya pas banget, iya. Saya iya. juga baru ngeh ini, ya kan? Pas banget gitu loh. Jadi Mas Ranar juga mengawali ini tadi sebelum acara ini dimulai, jadi kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit. Mas Ranar ini memulai journey fotografinya dia itu sambil diawali tahun 2016 ya Mas Ranar ya? Iya, kalau totally di fotografinya. Serius? Kenapa itu Mas? Jadi sebelumnya ngerjain apa nih? Atau sebelumnya cuma hobis yang santai-santai gitu? Gimana Mas? Jadi backgroundnya saya sekolahnya teknik sipil, terus iya, agak melenceng kan? Iya, melenceng sih. Terus 2000 pokoknya sempat kerja di kontraktor tuh sampai 3 tahunan. Habis itu habis itu tapi memang dari kuliah udah hobi fotografi sih Mas. Jadi dari 2009 tuh aku udah suka motret, terus ya udah kok malah kesini kok malah banyak jobnya dari fotografi pas iya pas masih tahun 2014 tuh masih kerja. Jadi mulai karena di tahun 2011 2012 itu kayak benar-benar dia pun kerja pun tetap hunting, tetap konsisten upload foto terus sama ikut lomba foto juga. Nah, akhirnya jadi ada kayak kerjasama dari dinas, Mas ini dong kita butuh fotografer buat explore Jawa Tengah yang kayak gitu-gitu. Nah itu mulai ya udah. Habis itu mau nikah terus ngobrol sama calon istri waktu itu. Gue pengen pengen total di foto gimana? Boleh nggak gitu? Intinya kan itu ya istri dulu keluarga dulu. Ternyata dia bilang restu dulu ya. Kalau kamu mau total ya kecemplung sekalian gitu harus fokus ya udah. Di 2016 itulah akhirnya gitu sih Mas. Oke, jadi berbisnis juga di dunia fotografi akhirnya ya kan. Jadi Mas Ranar itu punya mengambil komersial shoot, kemudian punya travel fotografi juga. Travel fotografinya apa namanya Mas? Namanya Potret Mungkin teman-teman di sini belum ada. Potret Indonesia. Oke, siap. Itu ada kemudian di Instagramnya kita sering update kegiatan. Wah, mantap. Oke. Kemudian Mas Ranar ini juga menyabet banyak award. Nah, ini nggak bisa saya bacain satu-satu karena banyak banget ini. Sampai di 2020 terakhir juga beliau ini menyabet juara pertama di Champion Pasola West Sumba Photo Contest 2020. Beruntung hari itu karena paginya ketemu Mas Gato. Gitu. Oh ya? Wih. Iya, jadi ceritanya pas sholat tuh startnya kan dari subuh Mas. Nah dari subuh masih di pinggir pantai itu aku udah ngejar kan karena ikutan lomba waktu itu on the spot. Jadi jam 5:30 pagi tuh udah ke spot yang paling ujung gitu. Lagi menuju ke spot yang paling ujung tiba-tiba ada orang duduk lah. Udah ada Mas Gato ternyata. Aku kira aku udah subuh banget gitu. Oh ada Mas Gato juga. Iya di pinggir batu gitu. Waduh. Oke. Dan Mas Ranar mau ikut lomba itu Ben. Mau ikut lomba nggak jadi karena ada Ranar. Tentu nggak jadi. Pasti kalah.
Janganlah. Kasih yang muda yang bersinar sekarang, gitu dong. Oke, dan Mas Ranar ini adalah salah satu brand ambassador. Nah, beliau ini adalah brand ambassador dari Canon. Jadi teman-teman siapa tahu di sini ada user Canon kan? Nah, itu silahkan yang mau ditanya-tanya, silahkan ditanyakan ke Mas Ranar juga, gitu. Tapi beliau ini sebelumnya pengguna Nikon ya, Mas Gatu ya? Iya, dulu pakai Nikon. Ya pengguna Nikon dan detail banget gitu. Widih. Jadi aku dulu kan pengguna Nikon dan aku tahu menunya Nikon itu detail banget. Di lighting semuanya kan tahu banget. Nah, ketika waktu itu tahun berapa ya Ranar ya? Di Majalengka itu iya, Ranar ini lah, Pak. Iya, menjelaskan kepada salah seorang peserta ibu-ibu itu pakai Nikon, dijelasin ini kalau warnanya pengen muncul begini, kalau yang shadownya biar keangkat pakai di lighting. Wah, ini bocah ini menguasai Nikon banget gitu kan. Gue bilang nggak tahu tiba-tiba kok jadinya Canon gitu. Kenapa itu dulu Ranar? Boleh diceritakan dulu kok tiba-tiba Canon kok nggak Nikon gitu. Bisa kepincut. Pengen ini aja siapa yang waktu itu sempat diajakin kerjasama, Mas Anar yuk main ke Canon gitu. Terus pas aku lihat, gitu. Ternyata banyak fitur-fitur yang menarik juga di Canon gitu. Iya. Jadi ya udah. Jadi yang ngajak Canon ya. Terus kecemplung di situ. Nggak kecemplung sih, ya happy lah. Sekarang jadi happy, jadi karena akhirnya banyak support dari Canon. Gitu ceritanya. Takutnya nggak diambil Nikon karena followernya kurang banyak dulu. Dulu. Iya. Sekarang udah banyak followernya Ranar. Iya. Waduh, oke. Ada Mbak Meta, ini kayaknya Mbak Meta ini ya. Siapa namanya? Meta Bali. Meta Mas Sandi Wijaya bukan? Iya, kayaknya. Selamat malam Mbak Meta. Tadi ada hilang lagi. Kayaknya nggak bagus sinyalnya beliau. Oke, Mas Ranar mungkin ada yang mau di-share? Oke, sembari kita ngobrol-ngobrol. Ya, siap. Ini santai aja ya Mas ya. Aku santai aja, sembari sharing-sharing nanti. Iya, sebelum dibully 20-30 menit dulu Mas Ranar. Bentar. Sudah masuk ininya? Sudah aman. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Mas Obed juga dari Fuji Shop. Saya senang banget kemarin dihubungin terus diajakin untuk kolaborasi untuk ikutan sharing, apalagi ketemu sama idola saya juga gitu, Mas Gato. Sebenarnya ada Mas Beo juga, itu juga menginspirasi saya juga gitu di fotografi. Saya kebetulan beliaunya nggak bisa hadir, jadi senang banget malam ini dan bisa ketemu sama teman-teman semua. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya mau sharing tentang jelajah Indonesia. Jadi di kesempatan ini saya akan mungkin menampilkan foto-foto Indonesia yang saya itu sebenarnya kalau traveling saya udah ke total 34 provinsi saya udah datang semua. Tapi kalau dibilang foto stoknya itu sekarang setelah saya database secara detail saya bisa bilang saya baru sekitar 28 provinsi saya baru punya fotonya. Gitu. Jadi kalau travelingnya udah keliling sih alhamdulillah. Dulu saya punya mimpi pengen kayak gitu dan di umur saya sekarang kesampaian gitu. Jadi mantap. Gitu. Terus saya sekarang totally di fotografi, khususnya di genre travel photographer. Jadi saya banyak kerja sama majalah. Terus saya juga jualan dari Microsoft juga. Terus saya banyak dari stok-stok foto yang saya jual gitu, kayak kebetulan saya punya klien-klien untuk kalender hal-hal kayak gitu. Dan saya satu lagi punya bisnis tour and travel, karena kebetulan saya udah keliling, jadi saya punyanya ya cuma wawasan. Kira saya punya ilmu per lokasi itu tempat yang bagus apa, tempat yang bisa istilahnya dijual, dieksplor gitu, dijual, dieksplor, membuat bikin orang datang ke sana. Nah itu saya tahu gitu. Jadi akhirnya saya berani untuk bikin tour and travel namanya Potret Indonesia Tour. Itu nanti kita ambil jalan kita sambil lihat. Oke, mungkin lanjut. Nah, ini. Jadi pertama. Wah, ini penting ini. Pertama, kenapa saya share ini? Jadi teman-teman yang hadir di sini,
itu wajib banget explore Indonesia. Kenapa wajib explore Indonesia? Pertama, kalau kita mau cari gitu Indonesia apa sih kerennya gitu. Indonesia tuh alamnya sangat menarik dan beragam. Oh, teman-teman udah jalan dari Aceh sampai Papua, itu saya ngelihat Indonesia tuh banyak banget spot-spot yang menarik, mulai dari bukit-bukit yang apa ya, kayak kalau teman-teman ke Sumba itu bukit-bukitnya garis-garisnya naik turun tinggi rendahnya tuh itu menarik banget, punya savana juga, punya kalau teman-teman udah pernah ke Taman Nasional Lawrence, itu di sana ada bukit-bukit yang bukitnya semua warna putih, jadi kayak bukan di Indonesia, kayak bener-bener di luar negeri gitu. Terus ternyata kalau kita eksplor ke daerah Nusa Tenggara Timur, di Pulau Timur itu ada satu pantai yang gundukan pasirnya juga luas. Jadi kalau kita foto di sana seakan-akan seperti di padang pasir. Jadi menurut saya tuh lengkap banget, keren gitu Indonesia. Iya. Indonesia landscape-nya kita juga punya budaya yang masih terjaga. Makanya kalau ngomongin soal politik sedikit gitu, orang yang memerintah Indonesia tuh selalu orang yang sulit banget ngadepin negeri ini gitu, karena menurut saya tiap daerah, kalau teman-teman udah jalan itu tiap daerah, bukan provinsi ya, itu ngomongnya tiap kecamatan itu udah punya budaya yang beda-beda. Nah, akhirnya merangkum itu tuh sangat sulit gitu. Jadi emang Indonesia tuh penuh dengan polemik tuh wajar sih gitu. Kayak saya ke ujung ke daerah Natuna itu tuh punya masalah sendiri karena dia di daerah ujung sana budayanya juga Melayu, beda juga. Jadi banyak lah gitu. Indonesia ke Papua juga modelnya beda lagi, ke arah ke Bali, ke pedalaman Dayak sana juga pokoknya keren lah gitu. Kalau ngomongin budaya Indonesia nggak habis-habis. Terus wajib explore Indonesia, warga lokal Indonesia tuh ramah banget. Saya traveling, seneng banget jalan, dan saya sering banget juga jalan sendiri gitu, maksudnya travel solo travel gitu. Itu ke daerah-daerah jujur saya belum pernah mendapatkan masalah seperti mau dibegal lah apa gitu. Saat saya misal bingung agak kemalaman dapat penginapannya maksudnya dapat tempat yang agak sulit gitu untuk buat nginep itu tinggal ngobrol sama orang warung yang saya suka pura-pura makan bakso gitu misal, terus ngobrol sama orang baksonya itu, dia dengan mudahnya dia bisa, udah mas stay aja di rumah saya dulu malam ini misal kayak gitu. Jadi saya banyak mendapatkan kebaikan selama saya explore. Jadi itu jadi poin penting juga buat explore Indonesia tuh, orang Indonesia juga sangat open gitu kalau di daerah-daerah. Visual jalanan yang menarik, jadi kalau teman-teman datang ke setiap daerah pun karena budayanya beda, aktivitas orang-orang yang kerja atau kita ke pengrajinnya juga beda gitu. Jadi tiap daerah itu mes lah Indonesia. Budget murah, itu saya dalam grup explore melalui jalur darat. Oke. Problemnya memang kalau misalnya kita naik pesawat ke Papua kayak gitu, ya harus naik pesawat gitu. Mungkin itu yang dibilang jadi mahal, tapi sebenarnya sampai Papua pun kalau teman-teman explore lagi di dalam pakai jalur darat, ya nggak terlalu mahal banget juga gitu menurut saya. Kalau kebetulan teman-teman kalau mau bandinginnya sama kalau teman-teman explore ke luar negeri gitu, banyak festival yang menarik untuk diabadikan. Tiap daerah kalau misalnya nggak COVID, itu jadwal saya buat keliling tuh kayaknya nggak habis-habis karena budaya Indonesia tuh sangat banyak dan sangat menarik gitu. Jadi ini juga wajib kita foto sekarang, karena mungkin 2-3 tahun lagi atau kita nggak tahu nih habis COVID tiba-tiba tahun depan tuh udah nggak ada lagi tuh event-event festival yang membuat kerumunan. Kalau zaman dulu kita bisa motret orang tanpa masker. Nah sekarang mungkin kedepannya kita akan ketemu motret orang itu semua dengan bermasker. Jadi kalau kita motret budaya, nanti motret festival Lembah Baliem gitu di Wamena di Papua, itu yang menurut saya yang eksotiknya itu tuh wajah-wajah mereka gitu. Jadi kalau di foto bagus banget. Nah tapi bayangkan kalau nanti memang ini masih berlanjut terus, ada festivalnya tapi mereka semua pakai masker, itu jadi kayak cerita baru aja gitu sih fotografi. Tapi memang
traveling itu saya bilang now or never. Jadi harus berangkat sekarang atau nanti nunggu nanti itu nggak malah hilang gitu Mas. Itu. Terus bisa mengunjungi destinasi di dataran tinggi dan dataran rendah. Indonesia punya laut, punya gunung. Itu teman-teman juga harus bersyukur sama yang kita punya gitu. Yang terakhir, negeri sendiri Indonesia, jadi wajib kita kenalin. Karena banyak banget orang, kalau misalnya saya di Jakarta pun, apalagi ke daerah-daerah yang udah kota banget gitu. Misal saya nanya Ambon tuh di mana sih? Bukan Ambon deh. Saya nanya Pulau K itu di mana sih? Pulau K itu mereka kayak banyak yang baru dengar. Emang ada ya Pulau K? Padahal ada satu daerah di Indonesia Timur di kawasan Maluku itu ada satu pulau namanya Kepulauan K. Itu ada K besar, K kecil. Itu di sana pantainya itu menurut saya yang paling terbaik selama saya pernah mengunjungi pantai-pantai yang pernah saya lihat gitu. Jadi di sana pasirnya benar-benar halus. Kalau pas neti atau pas surut itu bisa sampai 2-3 kilo gitu. Oh ya? Jauh banget ya? Jadi kita bisa jalan ke pulau-pulau. Jadi mungkin Mas Obed nanti habis ini bisa buka deh K Island. Itu keren banget. K Island, oke. Waduh. Gitu. Oke, next ya. Next. Jadi wajib explore Indonesia. Nah ini sedikit sebelum kita lanjut. Jadi seorang travel photographer atau kalau kita mau keliling, itu yang paling penting adalah kita persiapannya sebelum kita berangkat. Ini juga saya harus tekankan karena hal ini jadi jadi yang paling penting gitu. Yang paling penting, jadi kalau kita mau berangkat tuh kita harus tahu kayak informasi sedetail-detailnya. Jadi saya punya prinsip, kalau saya pengen pergi atau mengeksplor sebuah tempat, itu saya harus tahu dulu informasi sedetail-detailnya. Jadi saya akan searchingnya tuh akan lama banget untuk tahu lokasinya yang bakal saya datengin di mana. Terus saya akan cari lokal expertnya di sana siapa. Terus nanti akan ngitung kira-kira biaya hidupnya di sana gimana gitu. Terus apa yang harus dijaga, foto reviewnya juga akan saya lihat. Jadi biar kalau setelah saya datang ke sana itu jadi saya udah ngerti apa yang mau saya foto gitu. Lebih ke nggak gelagapan istilahnya ya. Workflow-nya aku gitu Mas Obed. Jadi selalu kalau mau ke satu tempat tuh cari informasi detail itu bisa seharian full, apalagi pengen pergi 2 minggu, 3 minggu itu bisa seminggu sendiri tuh nyari database itu gitu. Terus peralatan kamera ini juga saya kalau untuk yang wajib lah teman ya maksimalkan gear yang kita miliki pertama. Kalau memang kita baru punya kamera 1 sama lensa kit gitu, ya udah itu adalah gear terbaik yang memang bisa kita pakai. Tapi misal kita punya pilihan, punya kamera 2, punya kamera 1, lensanya 3, 4 gitu, nah kita pergi itu benar-benar harus memilih juga yang dibawa apa aja gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen motret pacu Jawi, ya paling nggak kita harus ada lensa tele. Jadi saya juga lensa tele, betul. Kalau misalnya saya pengen pacu Jawi misal, karena saya tahu tuh kebayang dari informasi yang saya dapat, kita akan motret Jawinya tuh akan lari ke arah kita yang kayak gitu-gitu ya. Saya siapin dulu, saya nggak akan pergi sebelum saya punya lensa tele gitu, atau paling nggak saya minjem gitu. Nah jadi hal-hal kayak gitu yang jadi prinsip sih buat sebelum saya pergi. Terus datang di waktu terbaik itu juga sangat penting, karena sebenarnya data-data ini bisa kita cari dan bisa kita tanyakan juga ke lokal expert di sana atau fotografer, teman-teman fotografer di daerah tersebut. Jadi jangan sampai zonk gitu, sampai sana nggak dapat apa-apa gitu. Oke, mulai masuk ke fotonya. Jadi saya awali explore jelajah Indonesia ini, saya awali dari Danau Ngade Ternate. Kenapa saya share foto ini? Karena kalau saya explore, itu hal pertama yang saya lakukan adalah memotret foto-foto yang postcard gitu Mas. Jadi angle postcard itu penting buat saya. Kenapa? Karena angle-angle umum ini tetap dibutuhkan kalau tetap dibutuhkan sama majalah-majalah,
sama kalender. Biarpun kata orang udah motret yang kayak gitu tuh udah umum, udah banyak itu, tapi kalau misalnya saya lagi jualan foto, lagi ada orang mau beli foto saya gitu-gitu, ya mereka akan milihnya kebanyakan kenapa ke postcard lagi. Jadi untuk seri stok foto saya akan banyak mengambil pertama yang angle postcard dulu gitu. Ini di Ngade, di Ternate, terus ini juga, ini Bromo pas sunrise, ini juga udah 1 juta umat, tapi saat kita mencari frame yang agak berbeda sedikit, jadi kita ambil Bromo, cari framing pohon, itu udah semi nggak postcard. Jadi dari yang umum banget kita udah mulai cari yang udah mulai berkreasi, udah dapat postcardnya, kira coba ambil yang framing, ambil komposisi yang lain gitu. Ini juga saya terbiasa kalau menilai suatu lokasi itu dari saya cek dulu di sana ada landscape apa, terus ada human interest-nya apa, terus ada foto budaya yang bisa saya ambil apa gitu. Jadi pergi ke satu tempat ya kalau bisa dalam 5 hari, dalam 1 minggu itu dapat semuanya gitu. Jadi nggak cuma satu item atau satu genre aja, dapat foto people-nya aja atau budayanya aja, enggak gitu. Jadi bisa dapat landscape-nya juga gitu. Jadi nah ini kenapa saya awalnya selalu melihat di sana ada landscape apa, itu juga penting. Nah kalau tadi Bromo ngambil dari kawasan Pananjaan, Cemoro Lawang, ini ngambilnya pakai lensa tele, tapi ambilnya dari puncak B29 dari Lumajang. Jadi ternyata kalau kita bergeser dari B29 itu di sisi kirinya Pananjaan, di sisi kirinya Cemoro Lawang, tempat yang biasa nginep kalau dari Probolinggo, itu kita bisa dapat Gunung Batok posisinya jadi sebelah kanan dan Gunung Bromonya itu sebelah kiri. Dan biasanya kalau background-nya itu Gunung Merbabu, ini gunung yang lain gitu. Jadi Semeru. Sorry kok. Kalau biasanya background-nya Gunung Semeru, nah ini jadi dapat background gunung yang lain gitu. Jadi foto ini juga tips dari saya, mulailah explore dari sudut yang lain juga gitu. Oke. Ini juga saya masih eksplorasinya dari landscape fotografi. Jadi kalau teman-teman ke daerah Sukabumi di kawasan Geopark Ciletuh itu ada satu air terjun yang oke banget, namanya Curug Cikampek. Nah ini saya ambil, tapi nggak biasanya. Kalau biasanya spot yang biasa itu dari sisi kiri, ini saya ambil ke bawah, saya ambil dari bawah. Nah di sini saya kasih caption, landscape itu indah dan natural. Kenapa? Gini, kalau melihat banyak sih. Saya nggak mau mencoba menanggapi, cuma foto-foto landscape sekarang tuh banyak yang dibuat tidak natural, tapi itu juga nggak salah. Tapi saya pengennya karena gini, saya sering menggunakan foto-foto landscape saya buat majalah-majalah. Itu kita punya kayak satu kewajiban, kalau kamu foto landscape ya harus menceritakan situasi aslinya gitu. Karena kita sebagai travel photographer, apalagi buat dipublish fotonya, itu kita punya satu tanggung jawab moral kalau ngupload sesuatu gitu Mas. Kita bisa aja orang tuh ngelihat foto, kayaknya bagus banget ya. Terus orang yang awam itu datang ke lokasi itu tanpa ngecek di Google, tanpa lihat foto-foto yang lain, sampai lah kok cuma begini, wah kurang ajar nih fotonya. Ini kejadian gitu. Kayak di Bali Mas Renar. Nggak? Yang Lempuyang itu, yang Gapura 2, ya kan? Itu orang-orang kiranya itu ada kolam, danau, ada refleksi. Ternyata fotografernya kasih cermin di bawahnya kan. Jadi mungkin saran aja ya, kalau misalnya buat orang hobis mungkin bebas ya, tapi kalau orang yang sudah profesional, terus mungkin udah mulai banyak yang ngikutin, mulai banyak yang melihat hasil karyanya, itu punya tanggung jawab tersendiri untuk upload foto. Setuju. Apalagi kalau memang itu diedit, paling nggak dia harus menceritakan foto ini diedit begini gitu, mungkin sedikit gitu ya. Terus saya juga pernah kaget waktu itu ada Instagram officialnya Indonesia Travel kalau nggak salah, itu upload satu foto satu foto Borobudur, tapi backgroundnya Gunung Merapi ya kalau nggak salah,
Itu Merapinya lancip sudutnya banget. salah itu kan. Sudutnya salah. Sudutnya salah. Distorsi juga. Hal-hal distorsinya terlalu parah. Tapi nggak tahu ya, mungkin kalau zaman dulu bisa ngomong wah ini fotonya kurang pas nih gitu. Tapi kalau apakah dengan zaman sekarang itu bisa dibebaskan? Itu bule kalau nggak salah ya. Nah iya, bule ya. Tapi kenapa diupload sama Indonesia Travel itu sih? Itu sih ya, kayak gitu sih. Hal-hal kayak gitu yang kadang saya agak terganggu aja sih gitu. Tapi bebas-bebas aja gitu. Iya. Lanjut. Ini juga be kreatif. Jadi kalau kita tadi udah motret yang umum-umum aja, kita coba untuk berekspresi dengan foto kita gitu. Kayak ini saya foto foto Candi Prambanan ini. Pakai tele dari Spot Riyadi. Nah itu cuma motretnya 30 detik. Nah itu bikin exposure 10 detik, 20 detik, 10 detik sisanya tuh kamera saya goyang-goyang biar dapat lighting kayak gini. Jadi ini foto satu frame. Oke. Jadi mulai berkreasi. Ini bukan multiple exposure. Bukan, Mas. Jadi kita ngambil 30 detik, 20 detik buat bikin exposure si Prambanan. 10 detik sisanya ya kita goyang-goyang, mau kita zoom in zoom out kayak gitu. Oh, I see. Kita bisa berkreasi seperti itu. Nah, udah landscape mulai masuk ke saya bubuhi orang gitu. Jadi saya suka banget style foto travel saya ini. Kalau landscape tuh nggak pure landscape, tapi saya suka ada objek-objek manusia sebagai pembanding. Nah ini juga masih di air terjun Cikanteh gitu. Jadi apa sih fungsi objek manusia ini gitu? Bayangin kalau teman-teman lihat foto ini tanpa orang, teman-teman tuh nggak pernah tahu betapa besarnya si air terjun ini gitu. Tapi saat dikasih, saya minta tolong waktu itu yang nemenin saya guide sana, Mas tolong berdiri di situ ya sebentar gitu. Nah itu orangnya stay di situ. Ternyata saat ada orang itu, orang jadi tahu gitu. Si penikmat foto itu jadi tahu. Oh ternyata Cikanteh itu gede juga ya air terjunnya. Oh ternyata. Iya benar, kelihatan lebih megah. Nah, iya jadi kelihatan lebih megah. Jadi poi-poi orang ini juga penting kita masukkan dalam foto-foto travel gitu. Ini masih di Sukabumi. Ini juga. Ini yang tadi saya bilang semi padang pasirnya Indonesia ini di Pantai Otune di Otune di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Timur, di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Wah ini sampai ingat banget. Karena kenapa kayak gitu? Karena tempat ini juga bagus banget dan teman-teman yang suka landscape itu wajib banget ke sini. Di sana kita bisa ngelihat yaitu semi padang pasirnya Indonesia gitu. Tinggal kita ambil dari sudut pengambilan yang berbeda, kita bisa menceritakan juga gitu Indonesia tuh punya yang kayak gini gitu loh. Nah itu juga saya masih menambahkan poinnya itu orang gitu. Jadi saat kita kasih orang kecil satu gitu saat ditaruh di sana, minta dia si model ini stay di situ, nah itu jadi kelihatan megahnya si hamparan pasirnya gitu. Ini juga saya foto di Sumba, di Sumba Timur, ini di Tanah Rara. Tadinya saya lagi fokus motret pattern aja gitu, pattern bukit-bukitnya di Sumba tuh lagi siang hari, sekitar jam 10-an, tapi mataharinya udah di atas. Nah itu ada ketutupan awan-awan gitu, jadi ada bolong-bolong, jadi ada gelap terang, ada rejeki. Jadi saya gini, kalau saya lagi motret landscape tiba-tiba ada something kayak manusia atau kayak mobil kayak gitu, itu saya bisa langsung geser tripod saya, speednya saya rubah, yang tadinya pakai speed lambat gitu, jadi speednya saya buat agak cepat. Itu karena saya lebih tertarik dengan yang kayak gini gitu. Jadi dengan adanya si truk ini, itu menurut saya bikin fotonya tuh jadi lebih bercerita gitu loh. Jadi kita memasukkan objek-objek kecil ini itu penting gitu sih Mas. Ini mau jalan ke arah itu ya Mas ya? Air terjun itu ya? Bukan ya? Ini di Tanah Rara, bukan yang ke Tanggedu. Oh iya Tanggedu, bukan ya? Mirip-mirip jalannya. Tanah Rara. Jadi kalau Sumba Timur ada ke arah atas itu di Tanah Rara. Modelnya lebih tajam gitu Mas, gitu. Iya. Kok kita nggak ke situ sih Mas Gatuh kemarin? Ke situ yang tempat
buat Milky Way-an itu kan arah situ juga. Oh iya. Mungkin kita malam ya gitu. Nah, ini sekarang tadi kalau udah mulai landscape udah masuk ke foto-foto yang style saya sih sebenarnya. Saya suka banget foto-foto tuh landscape, ada satu orang jalan atau alam yang terbentang gitu, terus ada objek manusia yang masuk di situ. Saya suka nih, kayak foto kiri ini itu kalau teman-teman lihat secara detail itu saya ambil waktu itu ini di Jambi di Sungai Batanghari. Itu saya lagi motret pagi-pagi, tiba-tiba itu ada orang jalan nyebrangin sungai itu bawa anak 2. Nah ini menurut saya suka aja ya. Saya suka banget sama foto ini. Waktu itu tahun 2012 ya nggak salah saya foto ini. Terus 2013 tuh 2015 saya upload buat lomba Hari Air Sedunia. Ini dapat juara 1 waktu itu. Gitu. Jadi temanya tentang pokoknya tentang air lah. Nah kalau foto yang kanan ini saya juga suka banget. Kenapa? Ini foto ini saya ambil di Gelagah di Jogja. Ini foto ini nggak tahu ya, ini sampai saya print gede di rumah saya, termasuk foto-foto awal saya yang kalau ngeliat foto ini tuh saya suka. Jadi ada step-step kakinya, terus ada step kakinya itu kehempas sama ketutup sama ombak yang jalan, terus masih ada si nelayan itu jalan. Itu suka aja sih komposisinya gitu. Jadi di sini saya mau tekanin ke teman-teman saat kita nge-landscape itu tadi, jadi salah satu tips ya, karena pas kita memotret landscape selalu kita memotret itu di cahaya terbaik karena kita lagi motret golden moment. Nah pas golden moment kalau bisa teman-teman tuh standby dengan 2 kamera. Pertama kamera wide yang lagi berdiri di lensa wide yang lagi tripodan, sama 1 kamera yang handheld. Kenapa? Karena pas gold moment itu kalau teman-teman nggak bisa mengabadikan momen-momen seperti ini sayang gitu loh Mas. Ini saya motret waktu itu lagi di Pantai Gelagah, lagi golden moment, lagi nge-landscape, tiba-tiba ada orang jalan cepet-cepet. Waktu itu kameranya masih 1, langsung saya ganti lensa, saya foto gitu pakai lensa tele. Jadi ya kayak gini lah gitu. Masukkan objek orang itu penting. Nah di travel fotografi juga kita harus nyoba. Tolong di anotasinya dihapus. Ini Mas Ranar kayaknya yang bisa nih. Apa ya yang bisa ya? Ini ada yang kecoret, mungkin kegeser layarnya. Eraser ya? Iya, eraser. Nah, ada yang nggak sengaja mungkin. Nah, terus untuk foto ini, jadi saya mau ceritain kalau teman-teman bertravel fotografi terus mulai keliling, jangan coba dari satu angle. Teman-teman harus berani untuk mengeksplorasi dari banyak angle, dari angle atas, dari angle bawah. Kenapa? Karena kita jangan jadi fotografer males gitu. Jadi kalau memang kita punya kesempatan untuk bisa keliling pas sampai ke lokasi itu ya kita harus antusias gitu. Nah ini juga penting banget nih, antusias. Kayak fotografer itu, apalagi kalau kemarin ya sebelum COVID tuh lagi padat banget jalan, itu kadang saya sebulan tuh bisa cuma 4 atau 5 hari, cuma seminggu lah di rumah. Itu 3 minggunya tuh bener-bener traveling, karena waktu itu bawa tur foto juga, terus ada kerjaan dari majalah juga, jadi abis tur foto deadline majalah kayak gitu-gitu kan. Itu bisa yang paling bahaya sama saya itu problemnya adalah itu moodnya hilang gitu, kayak aduh gila gue nggak mood nih, gue udah sumpah banget, bosen ya, udah benar, lelah gitu. Nah itu hal-hal yang harus kita jaga sebagai profesional. Ternyata kita harus tahu diri kita sendiri bagaimana menciptakan mood itu gitu. Nah ini kalau tadi high angle, foto yang sebelumnya saya coba ini menunjukkan foto yang low angle. Jadi ini saya foto di mana ya, di Sawai, ini di Maluku. Nah di Maluku itu di Maluku Pulau Seram. Nah ini di kawasan Ora Beach. Bentar. Di kawasan Ora Beach itu ada satu daerah namanya Sawai. Nah Sawai itu
kampungnya tuh stay di pinggir laut. Jadi dia bangun rumah-rumah tuh bener-bener di atas laut di kampung sawah itu. Tapi di hulu apa hilir ya? Di hulunya ke arah daratannya itu ada sungai yang jernih banget, dan sungai itu dipakai sama warganya dibuat seperti kolam renang kayak gini, itu untuk nyuci mandi hari-harinya karena mereka butuh air tawar gitu. Air tawar ya, benar-benar. Gitu. Jadi seru banget kalau kita ke sana buat nge-sprint aja di tempat ini itu pasti dapat banyak gitu, Mas. Oke. Harusnya ngajak Mas Gatu ya ke sini ya. Nah, banget pasti. Waduh, siap. Ini juga kalau tadi low angle, ini high angle, kita juga harus coba eksplorasi dari sudut-sudut yang lain, karena di travel fotografi kita akan sering banget ketemu foto postcard tadi. Nah, makanya kita harus coba ambil foto dari sudut yang berbeda gitu. Setuju. Nah, ini contoh low angle yang lain. Jadi kamera didekatin ke air. Jadi ini tempat pembuatan garam di Cirebon. Tapi setelah kita foto itu, fotonya kita puter, kita balik. Jadi di rotate. Rotate. Nah, shadow-nya di atas, refleksinya di atas. Refleksinya. Iya, jadi unik juga. Jadi foto-foto yang lebih unik gitu sih. Oke. Kalau tadi secara kayak teknis pengambilan, nah ini udah mulai masuk ke ceritanya gitu. Jadi kalau misalnya kita travel fotografi, yang paling penting itu ya menurut saya adalah kita harus perbanyak literasi, jadi banyak baca, terus banyak cari informasi. Nah, informasi yang terbaik itu kita dapatkan dari fotografer lokal atau dari orang-orang yang expert di situ gitu. Jadi tahu banget kapan momen-momen yang menarik yang bisa kita ambil. Kayak misalnya ini foto ini di Bima. Jadi di Bima itu ada satu gini. Banyak di Sumbawa itu semua pacuan kuda itu banyak ada event pacuan kuda. Tapi bentar Mas. Tapi satu yang menarik itu di Bima itu mereka sebelum atau sesudah pacuan itu mereka akan memandikan kudanya ke laut gitu. Nah, iya benar. Saya sempat motret nih sama Mas Gatu juga nih. Itu. Nah, jadi mungkin yang ada itu hanya di Pantai Kalaki, benar. Nah, di Pantai Kalaki. Nah, kita bisa dapat foto-foto kayak gini gitu. Jadi saat mereka setelah pacu kuda itu ditunggu sebentar, itu kita bisa nunggu mereka akhirnya datang ke pantai, ke lautnya, tapi masih nggak dalam-dalam banget, mereka mandiin kuda. Nah, informasi kayak gini kita dapat dari si lokal expert itu tadi, Mas. Jadi biasakan kalau kita mau motret itu, ya kita perbanyak literasi, wawasan buat kita sendiri, terus kita tanya, atau wajib banget kita punya guide lokal di sana, atau fotografer, atau teman kita di sana, yang mereka bisa kasih kita informasi sebanyak-banyaknya. Habis itu kita bisa mikir, apa nih potensi-potensi yang bisa jadi sebuah foto yang menarik, contohnya ini, gitu. Oke. Di Bima. Ada salam dari Mbak Meta tuh, Mas Ranar. Oh iya, mantap. Wih, setuju Mas Ranar, harus banyak baca sebelum explore. Nah ini masih di Bima, ini juga saya Sumbawa ya. Suka banget Sumbawa di Bima sini, itu karena ya ini ada event seperti ini masih ya agak dilema juga ya, karena yang main tuh anak kecil gitu, tapi ya saya nggak bisa menyalahkan itu. Ya joki cilik ini ya itu udah jadi budaya gitu. Jadi kita sebagai fotografer ya menurut saya tugasnya yang menceritakan kalau di sana ada joki cilik, biar kalau saya sih lebih ke biar umum yang nanti menilai sendiri gitu sih Mas. Tapi momen-momen ini yang kita nggak dapet nih kemarin Mas Ranar ke sana. Pas apa Mas? Oh waktu itu pernah pas ke Sumbawa ya? Iya, ini sama Mas Gatu. Pas lagi bisa di konsep bisa ya? Enggak, mereka setiap Sabtu kan latihan nih kan. Iya, Sabtu Minggu kan mereka latihan. Iya. Ini dapat high angle-nya nggak Mas Ranar? Soalnya seingat saya waktu di tempat balapan ini ada satu titik kayak tiang menara gitu yang buat orang mantau gitu ya. Itu bisa diambil buat high angle juga ya? Iya, tapi waktu itu aku
belum dapat sih yang dari atas. Oh, tapi harus nyebrang trek sih itu kalau nggak salah saya ingat. Harus nyebrang trek. Bima tuh jadi, ini saya kenalin ke teman-teman juga kalau Bima tuh jadi spot yang menarik juga gitu loh. Salah satu spot. Yes, benar, setuju. Keren Bima. Ternyata banyak spot, terus ada tadi aktivitas kuda dimandiin di laut. Itu ada juga. Ada kapal juga kalau nggak salah. Ada pembuatan pinisi ya Mas Gatu ya? Iya, ada pembuatan pinisi juga. Ladang garam, iya. Ada ini juga. Banyak sembau. Jadi selama saya explore ini saya dapat, saya senang banget foto orang bikin garam. Ada di Cirebon, ada di Madura. Nah, pas ke Bima, ternyata di Bima itu ladang garamnya unik. Kenapa unik? Karena kita bisa motret ladang garam dari atas. Gitu. Yes, nah, ini jarang-jarang dari di Indonesia bukit. Gitu. Dari bukit gitu. Kita bisa pakai lensa tele dan motret di sana kita dapat detail. Nah, model fotonya kayak gini. Gitu. Jadi garis-garis ada, kalau pagi itu selalu ada. Itu aku pernah juga ya Kampung Bajo. Nah, di sini ada Pulau Bajo namanya, yang menurut saya landscape-nya tuh menarik kalau diambil dari sisi sini. Nah, fotografi itu menurut saya fotografi itu satu frame yang kita buat. Jadi saat kita berdiri di lokasi yang tidak tepat, kita nggak akan dapat sudut yang kayak gini, gitu. Iya, betul. Nah, makanya kenapa kalau kita motret itu butuh banget kita orang-orang yang expert di lokasi itu. Jadi kita bisa nambah wawasan kita juga, terus bisa explore-nya jadi lebih enak. Yes. Dapat aja benar, gitu, buang-buang waktu, nggak harus cari dulu gitu. Jadi itu juga selalu saya lakuin kalau saya traveling gitu. Oke. Ini juga, nah ini saya masukin salah satu foto favorit saya juga, tapi saya kasih judulnya traveling now or never. Kenapa? Dulu saya suka fotografi awalnya di Jogja itu karena saya pernah ngeliat orang post ini, saya lupa fotonya siapa. Jadi fotonya seperti inilah. Ada anak sekolah berangkat nyebrang satu jembatan itu bisa difoto dari atas di daerah. Nah, terus pas pagi-pagi, pokoknya keren banget. Akhirnya waktu itu saya karena waktu masih kuliah di sana, di Jogja sana, saya mulai nyari tuh gitu, karena waktu itu kan masih belajar foto gitu, jadi belum banyak juga teman-teman fotografinya. Ya udah akhirnya nyari sendiri, naik motor gini-gini. Oh daerah Pundong, oke, ke Pundong. Nah Pundong, terus sampai lokasi itu, ya udah ternyata dapet nih. Itu pas datang sana masih siang hari. Oh ternyata kalau foto gue mau bagus ya besok gue harus datang besok paginya. Udah, saya balik lagi ke kos. Waktu itu saya kosnya di Jalan Kaliurang dan lokasi ini Karangparangtritis gitu di Bantul sana. Besok subuh jalan lagi ke sini dan akhirnya menunggu momen ini dan ternyata dapat gitu. Nah itu bahagianya waktu itu, aduh senang banget. Dan itu jadi kayak bikin foto ini jadi kayak bikin saya jadi lebih semangat gitu. Membuat saya jadi semangat gitu lah untuk ngedalamin fotografi. Nah, kenapa saya bilang now or never? Karena ternyata jembatan ini tuh sekarang udah nggak ada. Jadi waktu zaman 2016, kalau nggak salah 2017 tuh Jogja lagi ada banjir gede-gedenya. Ini jembatan ini hanyut Mas, dibawa banjir. Putus ya? Iya. Banjir bandang. Iya, Oke. Jadi ya udah akhirnya nggak ada lagi spot bisa motret ini gitu. Akhirnya gitu. Jadi iya, benar. Kalau kita ngomongin soal travel fotografi ya kita ngomong ya kalau kamu punya waktu, punya kesempatan, berangkat. Ya. Jangan ditunda. Setuju. Kayak pengalamannya Mas Kang Ari kalau nggak salah, Ari Ambibi itu memotret apa yang rusak di Nepal Mas Gatu ya? Karena gempa ya? Tapur ya. Iya, itu sempat dipotret. Sebegitu pulang gempa gede di sana, jadi udah nggak ada lagi.
kan nggak mungkin dibangun lagi tuh gitu. Oh enggak, dia kata Mas Rana, bukan Nepal dia. Itu apa ya? Dia di ya? Jusaigo Cina. Yang air terjun yang warna-warni. Jusaigo. Iya, betul. Kena gempa itu. Ya, itu setuju banget sih, setuju omongan Mas Rana. Sekarang kita udah zaman pandemi gini, semua orang pakai masker. Itu saya jadi punya mikir, wah berarti kalau gue ke daerah, gue motret bikin candid mbah-mbah yang wajahnya kerutannya bagus apa gitu, kayaknya udah susah ya, semuanya udah pakai masker. Potret, iya benar, ketutup masker. Iya benar. Iya deh, bayangin deh, mungkin ya kita kedepannya akan menghadapi situasi kayak gitu loh. Oke. Dan mungkin bisa jadi satu cerita unik juga Mas Ranar ya kan, selepas pandemi ini juga udah selesai, itu bisa jadi historis tersendiri ya kan. Iya betul. Kita sempat memotret mbah-mbah pakai masker semua nih orang-orangnya gitu. Jadi benar juga sih kata Mas Ranar. Setuju. Nah ini juga saya foto di Kalum-Batan, Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah. Banggai. Nah, jadi saya selalu sangat tertarik sama aktivitas orang Bajo. Jadi suku Bajo itu mereka stay di atas laut yang kayak gitu-gitu. Ini kenapa saya masukin di tema fotografi atau traveling tuh now or never. Karena ternyata di lokasi Kalum-Batan ini, di tempat anak yang main enggrang ini, itu dulu rumah banyak sekali. Jadi ini sekarang posisinya tinggal 40%. Jadi tahun 2000 itu ternyata di sini pernah ada tsunami dan yang meninggal tuh sampai sekitar 50-an orang. Gitu. Tahun 2000 bulan Mei, masa saya waktu itu pernah baca. Jadi ya itu tadi, makanya kalau teman-teman punya kesempatan, kita nggak pernah bisa negosiasi sama alam gitu. Jadi saat teman-teman punya kesempatan, teman-teman bisa datang ke sebuah lokasi, ya datang gitu kalau emang teman-teman punya semangat buat hunting dan motret gitu sih Mas. Punya tenaga juga gitu kan, karena ternyata kayak gitu tiba-tiba bisa aja ada bencana alam lah, ada inilah, ada itulah. Betul. Pantas ada barrier ya. Ada akhirnya mereka bikin beton-beton kayak gini. Itu ada barrier sebelah kiri itu juga. Nah itu karena dulunya daerah ini ya rumah panggung semua gitu, dan di lokasi ini sangat menarik. Kenapa? Karena anak-anak kecilnya itu di sini itu semua pakai enggrang buat nyebrang dari rumah ke rumah. Itu ini nggak disetting, foto ini bukan disetting, jadi fotonya memang benar-benar kayak gitu. Jadi perahu-perahunya itu kan tiap rumah punya perahu nih. Nah, perahu-perahunya itu dipakai sama orang tuanya buat melaut gitu, buat melaut. Orang tuanya yang pakai. Nah, anak kecilnya ini kan nggak mungkin mereka disediain perahu satu-satu. Akhirnya mereka di sini ya gitu Mas. Jadi banyak saya di sini tuh suka lah gitu. Saya anak kecilnya pada pakai enggrang, menarik lah. Gitu. Jadi kalau kita mau itu kita flightnya ke Luwuk, dari Luwuk itu naik kapal feri 8 jam itu ke Banggai Kepulauan. Nah dari Banggai Kepulauan yang itu kan naik kapal ferinya itu sampai sisi utara. Nah, kita harus nyebrang daratan ke sisi ujung selatannya buat ke Kalum-Batan. Nah itu kira-kira 2-3 jam lagi naik mobil. Ini asik lah gitu. Oke. Jadi kalau nggak ada ya mungkin ngerasa ribet tadi dengan omongan Mas Ranar, mungkin follow aja kali itu potretindonesia.tour. Nggak asik. Iya kan benar. Aku juga lagi ini Mas, ada project lagi bikin foto-foto tentang orang Bajo ini gitu. I see. Waduh, boleh menarik banget itu Mas. Kalau udah waktunya semoga jadi buku yang menarik. Siap. Oke, ini juga jadi teman-teman saya ajak lihat ke Bangkok, ini ada aktivitas yang kayak gini, menarik. Nah, ini mulai masuk ke budaya atau storytelling. Ini foto yang jadi juara karena Mas Gato nggak upload ke ikutan lomba di event Pasola tahun 2020 kemarin. Jadi budaya. Jadi waktu itu foto ini saya dapetin waktu event Pasola tahun 2020 di Sumba Barat. Itu kebetulan eventnya itu dilombakan sama dinas kabupaten ya, nggak salah, dinas provinsinya mereka, pada kabupaten mereka bikin lomba on the spot. Jadi datangin fotografer, terus
foto yang kita motret, habis itu fotonya disubmit ke mereka hari itu juga. Ya udah, saya mau cerita kalau kita foto budaya, yang paling penting sih kalau menurut saya storytelling. Jadi fotonya tuh bercerita gitu. Jadi saya melihat ini menilai karya saya sendiri ya. Jadi menurut saya foto ini tuh ya benar-benar menceritakan Pasola gitu. Pasola tuh ada kuda banyak, terus ada dua kubu. Jadi misal kubu merah dan kubu biru itu berperang secara adat di situ gitu. Jadi mereka akan lempar lembing-lembing kayu kayak gitu. Dan akan kayak beneran rusuh bener gitu loh. Jadi berperang gitu ya. Beneran berperang gitu. Jadi suasana perang itu harus dapat. Nah, di foto ini menurut saya karena saya maksudnya low angle tadi, terus saya tempelin ke dekat air, itu di atas saya tuh udah banyak banget ini Mas, lembing yang berlempar-lempar gitu. Saya pakai helm, harus pakai helm dong. Waktu lomba tuh mikir pokoknya ini karena itu kayaknya trip saya terakhir sebelum COVID juga kayaknya. Sama. Jadi sama ya Mas Gato ya, COVID kan. COVID-nya naik gitu. Trip terakhir sebelum COVID waktu itu ya udah pokoknya waktu itu pengen foto beda, ya aku diem stay di situ nungguin ini aja. Pokoknya idenya adalah pengen motret aktivitas dan dapat refleksi gitu. Jalalah saya upload. Ya mungkin rezekinya anak Pak Soleh juga akhirnya. Rezekinya karena Mas Gato nggak upload sih. Gitu. Padahal dia udah nungguin duluan ya tadi ceritanya ya. Iya. Gitu. Jadi budaya itu tentang storytelling, kita harus bercerita fotonya. Nah ini juga tips juga kalau teman-teman motret budaya itu Pasola juga kita biasakan ambil secara entire, detail dan momen. Jadi ini juga jadi prinsip saya kalau motret festival. Kenapa saya pakai 3 ini, entire, detail, moment? Jadi saya selalu datang pertama dengan lensa semi wide, juga lensa wide. Jadi saya foto yang bisa saya foto pakai wide, jepret. Habis itu kalau saya pakai cuma bawa satu body, saya ganti lensanya jadi lensa tele. Saya mulai ngasih waktu saya untuk fokus ambil foto detail. Jadi ambil aktivitas detail-detail kayak kalau di sini kayak ekspresi muka, hiasan kudanya, detail riasan wajah si orang yang ikut budaya itu, event itu, kayak gitu-gitu saya ambil semua. Sama yang terakhir saya akan standby mulai fokus tungguin momennya gitu. Jadi karena kayak event Pasola ini kita udah tahu tuh eventnya akan berjalan selama 2 jam. Jadi kita udah bisa bagi waktunya karena kenapa bisa bagi waktu? Karena kita udah ngobrol dulu sama lokal expert. Nah itu penting. Jadi udah tahu nih habis ini, habis ini. Berarti kita jadi bisa mengarahkan diri kita buat sekarang aku pakai lensa. Prepare lah ya, sesuai sesuai ini, rencana. Itu penting sekali di travel fotografi. Nah, ini kayak aku pernah ngelihat Mas Gato juga upload foto yang sebelah kiri ini, tapi dari sisinya Mas Gato. Iya nggak Mas? Ingat nggak Mas? Iya, orangnya. Dan sama. Orangnya sama dan orangnya pengen lempar. Iya kan? Oh ya? Iya. Nanti mungkin Mas Gato bisa sharing fotonya juga. Aku pernah lihat Mas Gato upload. Orangnya sama loh. Bisa. Iya nggak? Pas ke sana aku pas ngetes kamera ya. XT3 kalau nggak salah. Jadi kebanyakan nyari momen untuk ngetes kemampuan kamera gitu. Iya, apa lah Mas. Ngetes AF berarti. Ngetes lomba. Nggak cari foto lomba jadinya. Jangan foto lomba. Iya. Gitu. Jadi entire detail moment ini bisa dipakai. Nah, saya juga share juga pernah punya pengalaman waktu itu motret budaya juga kayak gini. Saya udah konsepnya kayak gitu, entire detail moment. Tiba-tiba pas saya baru pulang gitu masih di mobil menuju ke hotel tuh editor majalah saya tuh kontak saya, Mas, tadi kamu foto ini nggak? Foto sekedar sepatu kuda yang ada riasannya, kamu foto nggak? Waduh, foto nggak ya? Gitu kan. Terus habis itu baru tuh saya buka
kamera saya cek fotonya satu persatu, saya putar, saya lihat, saya zoom in, zoom out, ternyata saya foto. Padahal pas sisanya saya nggak kebayang, saya foto nggak ya. Jadi karena saya udah terbiasa kayak gitu, datang ke lokasi, ambil white-nya dulu, terus habis itu saya zoom, ambil zoomnya, detail-detail tuh harus punya gitu-gitu. Itu jadi ada Mas gitu. Jadi itu bisa diaplikasiin sih ke teman-teman. Gitu. Iya benar-benar. Kadang klien suka kayak gitu kan, dadakan udah acara kayak kelar. Ini dapat nggak ya? Ini dapat nggak ya? Kayak gitu ternyata kebiasaan yang saya lakukan. Alhamdulillah bisa terselamatkan. Menanggulangi pertanyaan-pertanyaan setelah acara itu ya. Ini juga tentang foto travel. Jadi ini adalah salah satu event yang keren banget di Indonesia yang pernah saya foto, namanya Petik Laut Muncar. Ini juga teman-teman kalau misal punya kesempatan wajib banget motret ini, dan nggak tahu sekarang akan ada lagi atau enggak, kan sedih kan jadinya. Karena iya benar. Nggak boleh tuh satu kapal kayak gitu sekarang. Kan? Jadi ya itu travel fotografi itu ya emang kita harus segera berangkat kalau punya kesempatan. Nah itu kayak gini Mas, saya suka banget juga foto ini karena saya bilang foto ini kuat, foto ini juga bercerita juga dan lengkap secara komposisi, warna, kayak gitu-gitu. Nah ini juga saya foto tahun berapa ya, kalau nggak salah 2017 kalau nggak salah, itu sering buat lomba, sering menang juga gitu di event Petik Laut ini. Jadi Petik Laut itu di Banyuwangi, di Muncar. Jadi itu biasanya kalau dulu sih setiap bulan Oktober atau September itu ada satu hari di mana mereka akan melempar saji ke laut. Nah, gitu. Mereka ada kayak ya ngirim saji lah ke laut gitu. Nah, nanti kapal-kapal di Pelabuhan Muncar itu sekitar puluhan kapal ya, kadang bisa sampai 100 kapalan gitu. Mereka akan jalan bareng-bareng ke laut. Nanti akan ada satu kapal yang bawa sesaji dan ada juru kuncinya atau pak dukunnya lah istilahnya. Iya, kuncannya lah ya. Kapal itu kuncannya di kapal itu. Nah, kita harus ikut di kapal yang ada kuncannya. Karena kapal yang ada kuncannya itu selalu paling depan karena dia yang akan bawa si puluhan kapal di belakang yang ikut ini. Nah, itu menarik. Kalau kita salah sweepernya lah di depan. Kalau kita salah naik kapal, kita nggak tahu informasi itu, kita naik kapal yang bukan si yang ada kunciannya, kita jadi pengikut gitu. Jadi fotonya nggak akan sedramatis ini. Jadi saya buat motret ini, saya ke belakang, ke paling belakang kapal, terus pegangan. Nah, karena ngelihat kapal-kapal di belakang tuh menarik banget gitu, warna birunya, warna birunya langit, terus deburan ombaknya gitu. Nah, kapal yang kuncian ini nantinya si Pak Dukunnya itu akan ngangkat tangan gitu. Pas ngangkat tangan kan dia pokoknya doa terus gitu, dia diam gitu, semedi gitu. Tiba-tiba ada momen di mana di sini nih lokasinya, melempar si sajinya itu, dia akan angkat tangan, dan pas angkat tangan si perahu yang kita itu akan ngerem mendadak. Jadi nggak boleh, pokoknya lokasinya tuh nggak boleh, radiusnya nggak boleh agak jauh dari dia nyetopin si perahu. Nah, di situ nanti perahu yang belakang akan ngerem bareng-bareng. Nah, itu jadi gini nih, jadi ada ombaknya, buoynya tuh langsung kayak air ketekan. Nah, itu menarik banget. Gitu. Kayak seru lah. Nanti kalau ternyata belum, pokoknya kemarin saya ngerasain waktu di tahun 2017 ini, dia sampai 3 kali bikin event kayak gitu. Maksudnya bikin ngeberhentiin kapal, yang lainnya udah berhenti, ternyata bukan di sini, jalan lagi gitu. Jadi kayak ngerjain kapal-kapal yang di belakang. Gitu, itu seru. Ini Petik Laut, terus ini juga saya suka banget ambil foto potret gitu. Jadi ini foto-foto potret di Kampung Baduy, di Baduy Luar. Jadi teman-teman juga yang dari Jakarta itu wajib banget berkunjung ke Baduy, karena di Baduy itu mereka punya wajah-wajah yang khas. Gitu, wajah-wajah yang khas, bikin potret bagus, mereka juga ramah banget. Jadi di foto potret ini yang paling penting menurut saya adalah bikin foto itu dengan background yang tidak mengganggu si objeknya atau subjeknya. Terus kita juga
harus dapat ekspresinya, kita bisa dapat matanya juga, dan kita harus hitung cahaya gitu. Jadi tips aja sih gitu. Jadi kalau dari Jakarta wajib untuk explore ke Baduy juga gitu, Mas. Nah ini kalau tadi potret di Baduy, ini potret di Wamena pas festival Lembah Baliem juga. Saya suka banget foto ini. Ternyata mata itu bisa benar-benar berbicara dan bisa ngasih soul of destination itu tadi gitu. Jadi travel fotografi itu adalah about kita harus dapat tuh sebuah foto, kalau kita datang ke lokasi dapat jiwa dari lokasi itu gitu loh. Jadi bagaimana cara nyarinya ya itu bisa dapetin foto potret yang baik, bisa dapat ya foto-foto yang benar-benar natural tapi dalam gitu sih, lebih ke yang kayak gitu. Alright. Oke. Siap. Ini juga masih di Wamena juga. Jadi kalau di pas festival Lembah Baliem kita bisa dapat foto-foto potret kayak gini. Nah, ini ada saya tulis zone to zone. Jadi fotografi itu nggak sekedar motret aja, ternyata di belakang itu banyak sekali yang harus kita lakukan gitu. Kayak saya selalu percaya sama zone to zone. Jadi saat kita mendekati subjek kita, buatlah si subjek itu akan punya zonanya dia sendiri. Nah, saat kita mulai mendekati dia, masuk ke ke zonanya dia, buat mereka itu kalau bisa menerima kita dulu, baru kita ngeluarin kamera dan mulai motret. Apalagi di lokasi suku-suku kayak gini gitu. Kenapa? Karena kalau nggak kayak gitu tuh akan kadang membahayakan kita sendiri. Kayak di pengalaman saya di sini, saya tuh pernah datang ke salah satu kampung waktu itu Kurulu ya di Wamena sana. Itu baru parkir mobil, terus baru dari mobil tuh masih jalan sekitar 50 sampai 100 meter ke gerbangnya, kan gerbang pintu masuknya kampung adat. Pas saya lagi jalan ke sana, tiba-tiba keluar anak kecil itu pakai celana rumbai gitu, jalan menuju ke arah saya. Wah, ini menurut saya ini keren banget nih, wah bagus nih gitu, langsung kayak gitu kan. Itu dengan sigapnya langsung, adik sebentar, tolong berhenti sebentar, saya bilang kayak gitu kan. Terus adiknya berhenti, terus langsung saya keluarin handphone, itu langsung saya ambil selfie. Adik, kita foto sebentar gitu, saya ajak foto selfie. Setelah saya matiin handphone saya ambil HP-nya saya turunin lagi, si adiknya ngomong ke saya, bapak tadi petik 3 kali, petik 10.000, saya 30.000, langsung kayak gitu. Jadi kayak itu gue belum tahu apa-apa, tiba-tiba datang langsung jepret aja gitu. Itu terus saat si adik itu ngomong gitu, saya ngomong, waduh, kaget juga gitu, wah anak kecil ini udah minta uang gitu kan. Nah, akhirnya kebetulan saya waktu itu baru dari ATM, jadi uang yang di dompet sama di kantong saya itu 50.000 sama 100.000. Maksudnya kayak, aduh, aku ngajakin selfie, langsung aku kasih 50.000 tuh kayaknya merasa agak berat gitu waktu itu kan. Terus saya dada sama driver saya, Mas punya uang ini nggak kecil gitu. Dia bilang, wah aku pas nggak ada Mas gitu. Dia dada juga nggak punya. Oh ya udah. Terus saya nunjukin adiknya, adik ini fotonya saya hapus ya. Dia diam aja. Waduh, ini gimana kok malah dieman gitu kan. Dan akhirnya ya udahlah, saya kasih uang 50.000 itu tadi gitu. Daripada saya nggak tahu setelah itu akan terjadi apa gitu, kalau misalnya dia orang tuanya apa yang gitu. Nah dari situ saya masuk ke kampungnya. Akhirnya saya menceritakan apa yang saya pengen lakukan. Jadi saya izin ke kepala adatnya, terus akhirnya peraturan mereka apa aja yang nggak boleh dilanggar, itu juga saya jadi tahu gitu kan. Nah itulah, jadi kita harus masuk ke zonanya mereka dulu, bikin mereka nyaman, bikin kita juga nyaman untuk memotret, baru foto gitu. Apalagi kalau ke suku-suku seperti ini gitu sih. Oke, terus foto travel itu bisa juga foto konsep.
Tapi menurut saya ceritakan seperti kondisi aslinya. Kayak saya foto ini di Bromo, ya di Bromo memang ada foto ini konsep. Jadi kalau foto ini nggak di konsep agak susah banget dapat momen yang benar-benar menurut saya pas banget gitu. Ada kudanya, ada matahari terbitnya, posisinya juga ngilang-ngilang gini juga ada gitu. Jadi foto ini sudah dipersiapkan, jadi saya udah kontak si kuda hari sebelumnya kayak gitu. Jadi travel fotografi itu juga bisa juga foto-foto konsep juga gitu. Konsep, oke. Ini juga foto konsep juga, saya pernah foto konsep di Bromo. Bikin foto konsep di Bromo, waktu itu konsep 30 kuda buat konsep waktu itu pengen dapat kayak gini nih, kolosal, mereka berangkat jalan ada pasir-pasir yang ngebul gitulah. Nah, jadi buat bikin foto ini itu juga kebetulan saya udah sering banget ke Bromo, jadi saya tahu banget lokasi-lokasinya. Ditambah lagi saya punya lokal expert di sana yang kebetulan suka fotografi juga. Dia juga bisa kasih saya masukan di sini. Karena kenapa Mas? Kita harus benar-benar ngitung buat foto ini, karena buat konsep 30 kuda ini cukup mahal. Gitu. Kita harus bayar kudanya berapa dikali 30. Itu kalau kita sampai gagal, sayang. Gitu. Akhirnya ya benar kita harus tahu, kita harus ngitung. Oh, nanti kita ngambilnya dari sisi sini. Kita ngambil dari posisi atas biar deretan kudanya kelihatan. Jadi ada perhitungan banyak sekali yang dipersiapkan untuk sebelum sampai ke momen memotret seperti ini ya. Jadi salah satu foto konsep juga yang saya buat di Bromo gitu. Mas Ranar, kita sambil ini ya, jawab pertanyaan teman-teman nih, udah banyak banget nih. Ini kayaknya mereka menyimak dengan baik. Terakhir ini di mana? Di Papua ya? Ini di Sorong. Di Ora, Ini di Ora Beach di Ora Beach. Pulau Serak. Boleh Mas. Oke, siap. Karena nggak berasa nih udah nyentuh jam 9. Wah iya. Ini dikit lagi kok. Iya, siap. Ini ada pertanyaan dari dari Mbak Retno kayaknya. Mas Ranar, Curug Cikanteh tadi ini jam berapa motretnya? Best time-nya jam berapa? Nah, best time-nya kalau Cikanteh itu motretnya justru di atas jam 8. Jam 8 pagi. Oke. Tapi kita harus sampai di sana itu dari jam 7 pagian udah sampai. Kenapa jam 8? Karena dapetin ray kayak tadi. Pertama kalau kita datang ke sana weekend bisa nggak ada, kita harus jadi pengunjung pertama. Jadi kita motret tetap jam 9-an orang-orang baru datang, orang pengunjung normal baru datang, kita udah turun gitu. Dan best momennya adalah jam 8, jam setengah 9 saat matahari itu ngelewatin bukit di belakang, jadi bisa keluar ray kayak foto saya yang tadi. Foto yang tadi. Oke. Ray ini ray ini sebelumnya lagi. Nah, ini ray ini. Nah, itu didapetin saat karena mataharinya terbit dari belakang itu ya. Oke. Siap. Oke, berarti itu tadi best momennya jam 8 sampai jam setengah 9. Kemudian dari Kiki Riandi. Mas Ranar biasanya motret pakai lensa apa aja? Tadi sih udah disinggung, tapi boleh dijawab. Silakan. Jadi saya selalu bawa pertama lensa wide. Sama lensa tele. Lensa wide. Jadi saya biasanya kalau peralatan zooming dong, Mas. Tim apa? Tim zooming ya, bukan tim fix. Jadi saya bawa wide juga. Pasti saya bawa lensa wide saya. Terus saya bawa lensa tele. Tele sesuai kebutuhan. Pengen yang telenya seberapa jauh objeknya gitu, yang bisa saya bayangkan dari literasi yang saya baca gitu. Sama saya suka banget sama lensa fix 50 mili. Itu saya selalu bawa juga. 1.2 bikin potret yang f1.4, f1.8 bebas aja sih, yang penting focal lengthnya 50. Ya, focal lengthnya 50. Saya suka banget. Sama satu lagi, wide-nya di 1635 atau 24? Wide-nya 1635 biasanya.
Okay. 1635. Jadi itu sih Mas yang paling sering 1635, 650 sama tele 7200 atau 7200. Oh. Oke. Yang range 2470 gitu malah jarang. Jadi saya kalau motret itu ya udah kalau pas white, kalau pas fix white sekalian gitu ya. Jadi kalau fix ya udah. Saya pakai 50 mili. Tengah-tengahnya udah pakai pasang 50 gitu. Jadi kalau pas butuh tele langsung 7200. Jadi jarang banget tuh yang range model sapu jagat gitu-gitu jarang. Gitu. Oke. Siap. Oke. Ini ada komentar. Iya. Boleh dilanjut lagi sedikit lagi. Ya. Oke, ini di Pantai Ora juga. Ini foto yang dikonsep. Jadi travel fotografi bisa juga dikonsep dan saya suka banget foto landscape ditambahkan point of interest orang gitu, tambahin manusia di situ. Itu buat saya jadi foto landscape-nya lebih bermakna aja gitu sih. Jadinya ini saya masukin anak kecil lagi aktivitas main-main kapal kayak gitu. Ini juga di Wamena juga ada foto. Ini foto yang foto konsep juga gitu. Jadi buat bikin foto ini juga menghitung juga. Jadi bukan lewat kapalnya TNI AU ya? Berarti iya, jadi ini enggak. Jadi saya kontak Jakarta buat ini ya. Jadi buat motret ini pertama saya berapa kali ya? Sekitar 5 kali ke Wamena. Waktu itu motret Baliem di sana, Festival Lembah Baliem. Kebetulan bawa trip foto juga ke Festival Lembah Baliem. Dan di yang kelima itu saya ngelihat, oh iya Wamena tuh pesawatnya mendarat, orang-orang tuh banyak aktivitas loh di dekat landasan. Jadi di Indonesia mungkin salah satu tempat yang kita bisa deket banget sama landasan pesawat itu salah satunya di Wamena. Karena ujung landasannya cuma dibatasin pagar-pagar, dan di samping pagarnya itu orang lalu lalang jalan kan, dekat itu ada pasar. Itu saya mikir keren juga ya kalau misalnya motret ada orang, ada pesawatnya deket gitu lah waktu itu. Terus akhirnya tapi ternyata di Wamena tuh pesawatnya cuma datang dari pagi sampai siang, jadi dari sampai jam 10 jam 11 tuh udah selesai gitu, karena penerbangannya nggak banyak. Nanti ada lagi sore 1 gitu. Nah itu akhirnya jadi ada momen satu hari tuh ngeliatin pesawat datang jam aja sih gitu kan. Terus kalau pagi tuh selalu setiap hari ini ada Hercules datang. Kayak gitu ya. Jadi itu tuh ngelis. Scouting. Gitu, scouting besok paginya udah standby di sini dari jam 7-an. Terus udah dihitung nih nanti jam 8.40 nih akan ada pesawat datang. Tadinya ada pesawat yang kecil-kecil. Nah pas 8.40 benar tuh Hercules dari jauh. Wah itu pesawat. Terus sebelum sampai ngelihat pesawat saya udah berhentiin mama lagi jalan. Mama, tolong mama berhenti sebentar di sini, nanti mama diam di sini lihat ke pesawat. Gitu. Nah itu saya dibantu sama lokal guide saya juga di situ. Ya udah dibantu ngomongnya, akhirnya si mama itu mau. Ya udah benar. Terus kelihatan Herculesnya datang, mama stay gitu. Akhirnya ya dapat ini cepet banget, dan kita juga kayaknya beras ini pasti ya. Continuous shooting. Bisa dapat rezeki pas yang nggak tabrakan komposisinya gitu. Mungkin nextnya kalau udah tahu gini itu kan pas kelima kalinya saya kesana, mungkin ke-6 kalinya besok kalau saya kesana lagi udah banyak ide-ide yang lebih gila lagi bisa dibuat di area ini gitu, tapi tetap aman pastinya gitu sih. Itu teman-teman. Terus ini juga jelajah lokasi baru dan unik. Nah ini ternyata di Indonesia itu punya spot kita bisa ngelihat arakan ini 1.500-an sapi. Itu tiap pagi itu sekitar 1.500 sapi ini dilepas bareng-bareng di pinggir pantai. Mereka jalan dan ini Sumbawa ya? Bukan, ini di bukan tempat kita Mas Datu kemarin itu ya Mas? Kerbau. Itu kerbau. Oh iya beda, itu hitam ya. Ini di situ Bondo itu ada di kampung namanya Kampung Merak. Jadi Kampung Merak itu memang kampung penggembala sapi yang mereka kampungnya itu ada di dalam kawasan Taman Nasional Baluran. Jadi teman-teman
ini keren banget gitu. Maksudnya terus saya buat motret ini akhirnya saya naik ke atas pohon gitu, manjat di pohon nungguin stay, karena pasti setiap jam 7, jam setengah 7 tuh mereka akan buka ini ya bareng-bareng, tiap pengembala akhirnya gembalain ini ke kawasan Taman Nasional, dan mereka akan jalan bareng-bareng di pinggir pantai. Nah, hal-hal kayak gitu kita taunya dari mana? Dari guide lokal atau lokal expert kita di sana gitu. Kemudian saya ada kenal beberapa ranger sana yang bisa bantu untuk ambil foto ini gitu sih. Itu juga lokasi baru juga di Indonesia. Terus ini juga lokasi yang unik banget, teman-teman wajib ke sini karena Indonesia punya spot batu-batuan warna-warni yang letaknya di salah satu pulau paling selatan di Indonesia. Itu namanya di Pulau Sabu, namanya Kalabamaja. Ini juga must visit sih, wajib gitu. Ini juga keren. Wajib ya. Gitu. Ini juga Indonesia punya satu danau asli, bukan buatan, yang bentuknya benar-benar full love. Ini di Teluk Love Karawapop di Misol, Raja Ampat. Saya ambil pakai drone, dan kalau kita ambil dari angle drone tuh dapat fotonya benar-benar dia love kayak gini. Hati ya. So, sama tadi konsepnya pengen ngasih perbandingan ini bagaimana ya, saya minta perahu yang nganter saya itu, saya telepon dari atas itu, ini Mas jalan dong, Bapak muter-muter di dalam danau gitu. Ya kira kita bisa dapat dimensinya antara danau sama si jadi tahu gitu, benar, setuju. Jadi si danau. Oke. Ini juga Mas visit juga Indonesia. Saya udah 2 kali ke sini ke Taman Nasional Lorentz. Jadi kalau teman-teman ke Wamena wajib banget nambah lagi 4 jam untuk dapat ke lokasi ini. Gitu. Ngeri. Kenapa Mas Gatot? Iya. Apa lokasi ngeri kalau nggak bawa pengawal. Iya. Iya. Buat kesini memang ngeri-ngeri sedap. Resiko tinggi ya. Resiko tinggi juga, tapi gimana ya? Saya membayangkan kalau lokasi ini nantinya udah aman, open, itu fotografer landscape senang banget ke sini. Karena Indonesia punya tempat yang kayak gini gitu, bagus banget. Iya. Ragamnya banyak banget dari tadi udah dijelasin Mas Ranar. Jadi puas lah gitu sebenarnya. Jadi ini juga ini saya waktu itu dikawal sama TNI juga buat majalah waktu itu kayak gitu. Oke. Itu terus tadi udah jelasin foto-fotonya. Nah, foto-fotonya buat apa sih? Jadi foto-foto yang saya lakukan ini buat pertama saya upload di media sosial juga. Jadi saya ada kebutuhan untuk upload di medsos saya foto-foto tadi, karena saya ada kerjasama Canon kayak gitu. Saya juga butuh untuk punya stok foto-foto untuk bahan promosi mereka yang kayak gitu-gitu, untuk ya kayak gitulah untuk di media sosialnya mereka juga. Terus saya dulu sebelum COVID ini masih waktu itu ngisi di Sriwijaya juga, saya sempat ngisi di Color juga. Terus waktu itu pernah di Nasio juga, jadi banyak saya juga beberapa majalah, ada yang jadi kontributor tetap, ada yang freelance kayak gitu. Terus saya buat microstock juga. Ternyata kalau kita punya banyak stok fotonya itu bisa kita jual di Shutterstock, AEM, JT kayak gitu, itu kita bisa. Nah, dan ternyata ya itu jadi pendapatan yang kita diemin aja, ternyata ada aja gitu, setiap harinya tuh masuk dari ada yang beli ya gitu lumayan juga gitu kalau dihitung dari JT kayak gitu gitulah. Jadi kalau punya foto jangan cuma buat upload medsos aja, bisa kita upload di Microsoft. Saya juga udah dari tahun 2016 itu punya klien-klien yang selalu pakai foto saya untuk kalender perusahaan-perusahaan mereka gitu. Itu juga pendapatan tiap tahun yang menurut saya lumayan juga gitu, karena mereka sekali beli itu borongan dan harganya juga lumayan. Terus untuk kebutuhan kayak gini juga, stok foto saya untuk kebutuhan saya ngisi workshop, saya harus punya foto-foto, banyak foto-foto update, foto-foto terbaru kayak gitu. Terus saya juga masih sampai sekarang ikut lomba foto, karena lomba foto tuh jadi ajang saya untuk
gimana sih fotoku masih bisa nggak nih gitu dilombakan, masih layak atau enggak gitu. Ternyata kalau kita cek di Instagram atau di online kayak gitu, tiap hari itu kayak muncul lomba-lomba foto baik internasional maupun di nasional. Kalau teman-teman rajin, teman-teman bisa dapat pemasukan dari situ lumayan juga gitu. Jadi dari lomba foto, saya juga punya proyek pribadi juga. Saya lagi membuat buku foto saya sendiri gitu. Jadi nanti mungkin nanti bisa ngobrol sama Mas Gato juga gitu. Terus saya juga kebutuhan pameran foto, waktu itu saya pernah pameran di Maluku, pameran tunggal itu tentang kelautan, tentang pariwisata di sana, itu juga buat yang kayak gitu. Dan yang terakhir, karena saya udah keliling, kebetulan saya Indonesia udah keliling 34 provinsi gitu, jadi saya punya wawasan dan punya banyak sekali teman-teman atau sahabat dan saudara-saudara saya di tiap daerah gitu. Jadi mereka orang-orang yang bisa saya percaya, bisa jadi tim saya. Akhirnya saya karena punyanya cuma wawasan itu, akhirnya saya buka bisnis tur fotografi dari tahun 2016 gitu. Saya di sana saya ngisi selain tur, saya juga jadi mentor juga. Saya ngasih insight ke peserta saya biar dapat foto yang bagus gitu sih. Jadi ya inilah kegiatan saya Mas gitu. Asik. Oke. Terus habis terakhir, kalau teman-teman mau sukses di travel fotografi, yang paling penting yang saya dalami sekarang adalah yang penting konsistensi. Terus teman-teman harus kuat personal branding. Teman-teman harus terus belajar berkarya lebih baik, karena di atasnya langit selalu ada langit. Jadi jangan pernah ada yang namanya wah gue udah jago banget nih gue gitu. Jangan pernah kayak gitu. Ya, jangan pernah merasa puas ya. Nah, terus kayak Mas Gato yang udah master tapi selalu inilah pokoknya belajar lah gitu. Belajar, perbanyak jaringan juga, karena jaringan itu penting banget. Kita harus punya banyak teman, karena fotografi, apalagi travel fotografi itu tentang punya teman. Dan saya selalu percaya apa yang sudah saya dalami sekarang, fotografi ini ya untuk masa depan gitu. Saya udah di dalam sini udah jatuh cinta, ya udah apapun yang saya lakukan saya akan berkarya gitu. Oke. Siap. Waduh, terima kasih Mas Ranar, nih banyak banget yang mantengin nih. Saya bacain ya satu-satu nih Mas. Boleh. Top share screen. Dari Leo, keren fotonya keren-keren semua katanya. Kemudian dari Rizal, bagus banget Kang, ini full action. Oh, ini foto yang tadi yang Mas Gato nggak ikutan lomba. Ya. Terus kemudian dari Bude Hermandari, keren-keren Mas Ranar, semoga COVID cepat surut, bisa ikut Ranar Motret. Nah, ini Bude, nanti saya akan kasih tahu Bude Instagramnya Mas Ranar gimana caranya bisa ikutan motret. Menarik banget Kang Ranar workflow-nya dalam memotret di suatu lokasi. Dari Mas Jenggot Abrit, fotonya juara. Oke, dari Rachel Jo, ini juga sama, kapan-kapan mau ikutan tripnya Mas Ranar. Wih, dari Rizal, kadang sudah punya workflow, cuma pas sampai di lokasi udah keburu sangat excited, jadi berantakan karena berasa semuanya harus diambil dan jadi nggak beraturan kapan mesti ambil wide, kapan harus ambil detail dengan tele. Yang ada malah serba keburu-buru karena ketakutan nggak dapat momen dan mau semua entire juga kejar momen tapi detail hilang. Lumayan sering kayak gitu. Hanupis Kang ilmu EDM-nya. Waduh. Wah, langsung dicatat ini sama teman-teman semua. Dari Taskiah, enak banget dipandang semua foto-fotonya. Dari Muhammad Fahmi, baling-balingnya sampai nggak muter. Berapa ya Mas? Berapa ya? Itu pokoknya di atas 1.000 Mas. Oh, di atas 1.000, iya pasti sih. Gitu. Oke, kemudian harga foto termahal berapa? Harga foto termahal. Wah, ini harus sebutin nominal ya. Range saja, range. Saya pernah jual satu foto saya, waktu itu nggak tahu ya, orangnya tak suka kenapa, saya juga nggak tahu. Jadi waktu itu pernah jual sekitar hampir 30 satu foto. Dia beli 3 waktu itu.
rezekinya anak saya baru lahir. Oh, wah gila. Dia salah satu satu frame 30. Iya, waktu itu dan fotonya air terjun semua. Dia jadi pengen foto itu di print segede-gedenya di ruang kerjanya dia. Gitu. Oh, oke. Siap. Oke, kemudian terima kasih banyak sharingnya Mas Ranar, kata Boga Anasto. Kemudian ada Mas Ameng. Wah, Mas Ameng bilang, nih. Wah, nggak nyesel. Kapan ketemu lagi di Lampung, Mas? Waduh. Iya, wah nggak nyesel ikutan Zoom dengan pembicara mumpuni. Terima kasih banyak sharing ilmunya Mas Ranar. Ditunggu event dan sharing fotonya lagi. Dari Lita Legowo, ini dia mentorku yang juara deh. Hampir semua tripku sama Mas Ranar. Waduh. Mbak, udah gabung, Mbak. Iya, dari Mas Teguh, bravo Mas Ranar, sukses terus ya. Mas Albert Maramis. Mas Ranar, kalau ikut secara kebetulan ke suatu tempat bukan khusus untuk foto trip, apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan shot yang cukup bagus dengan waktu yang tidak banyak? Misalnya saat kita tugas pekerjaan di suatu tempat. Oh, nyambi maksudnya Mas Ranar. Lagi tugas ke satu kota, terus pengen motret juga. Tipsnya dari Mas Ranar sebagai penutup juga. Jadi tipsnya adalah ya pertama banyakin literasi dulu, banyak baca dulu lokasi itu selalu saya ulangi. Tetap ya. Selalu ilmu yang tadi itu dipakai ya. Tadi disiapin jadi terus berangkat misal momen waktunya nggak banyak ya paling enggak kita dengan tahu literasi tadi, dengan banyak baca tadi, kita udah tahu nanti dalam waktu 2-3 jam saya akan pergi ke lokasi mana dan motret apa, itu sih. Oke. Itu akan lebih banyak sangat membantu. Dan itu lokasi baru pastinya si Mas Albert ini harus kasih antusias juga pas motretnya, jadi harus semangatnya itu mood semuanya itu di motret dulu gitu. 2-3 jam. Dan bisa ngatur jadwal antara jam kerja sama jam motret juga jadinya kan? Iya. Betul. Wah, terima kasih tipsnya. Oke, dari Mas Gatu mungkin ada yang mau disampaikan? Kayaknya udah dikumpas tuntas sama Mas Ranar. Bingung kita mau ngomong apa. Komentar terakhir tentang Om Ranar aja. Jadi buat teman-teman mudah-mudahan aku keliru sih gitu. Jadi aku ketemu Mas Ranar tahun 2016. Waktu itu dia masih anak muda yang penuh semangat, bahkan waktu itu pun ngadain tour dia bukan pemilik tournya, jadi dia kayak semacam sekundan, kalau nggak salah Mas siapa dulu, Rizky atau siapa? Sama Rizky. Di situ juga masih belum menentukan masa depannya, dia masih kerja sesuai dengan basis sipil gitu. Tapi kalau nggak salah pas ketemu di Bali itu beberapa bulan, beberapa tahun kemudian dia udah langsung ngomong, Mas aku udah mau total di foto gitu kan, mau total di fotografi. Dan dari situ kelihatan saya tadinya cuma berpikir semangat, kemudian saya berpikir Ranar ini sudah totalitas dan dia nggak malu untuk untuk memulai sesuatu yang baru. Kalau aku lihat di Instagramnya, sebenarnya aku garuk-garuk kepala juga. Beberapa foto seringkali aku baru ketemu jawabannya malam ini gitu. Ini Ranar itu ngapain bikin foto-foto mainstream lagi, bikin foto-foto yang sejuta umat lagi taruh di Instagram. Tapi aku malam ini tahu jawabannya karena foto-fotonya itu ditujukan untuk banyak hal. Dengan menunjukkan foto-foto mainstream kartu pos tadi, ya itu berarti orang potensi untuk jual pembeli fotonya ada gitu. Tapi di sisi lain misalkan bahkan foto-foto yang misalkan foto-foto street gitu. Ranar membuat foto-foto street juga yang kalau aku bikin bukan sekedar foto street yang beneran gitu. Dia belajar juga. Terus kemudian foto-foto lomba. Nah, di foto-foto lomba ini aku paling exciting juga dengan foto-fotonya Ranar karena gini, buat teman-teman kalau ikut lomba foto itu kan bagaimana kita membuat sesuatu yang baru gitu kan, sesuatu yang baru yang beda. Kalau teknik-tekniknya tadi udah dijelaskan, tapi variasi foto lombanya Ranar itu menurut aku termasuk yang fotonya wow efek setiap fotonya yang ketika untuk lomba itu selalu banyak gitu, tidak
tidak itu terus, atau orang-orang kan ada satu foto yang diikutin berkali-kali gitu kan. Nah, foto-fotonya Ranar itu variasinya banyak. Aku tadi barusan terus terang nge-refresh foto-fotonya Mas Ranar itu luar biasa. Sebenarnya aku mau share juga beberapa foto yang membuat aku menarik, tapi waktunya sudah lewat. Yang jelas sih itu tadi teman-teman, ternyata totalitas, semangat itu dan profesionalitas. Konsistensi juga. Itu dan waktunya 2016 dan mungkin Om Ranar itu mulai start itu ketemu dulu waktu nganterin orang Malaysia itu tahun berapa ya? Ketemu kita di Sanur itu. Ini 2018-an kali Mas ya. Ya, sekitar 2018. Jadi 3 tahun terakhir Mas Ranar itu istilahnya lari kencang di fotografi, dan dia mempelajari semuanya, mempersiapkan dirinya untuk bisa melayani atau menjawab semuanya dari berbagai genre. Dan aku bilang Ranar itu sekarang menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Aku pernah beberapa, mungkin ini juga bocoran juga ke teman-teman, beberapa tahun yang lalu sekitar 2017 itu kan aku kenal sama Chandra Atabaska itu. Pak Gatot dia nanya teman-teman yang di sini juga ini. Teman-teman yang kira-kira bisa disupport Atabaska siapa, dia waktu itu nanya Ranar. Tapi Ranar waktu ketika disupport Atabaska itu belum jadi Ranar yang sekarang. Saya bilang ini orangnya prospeknya luar biasa kayaknya kok, karena dia orangnya kalau ngasih tahu orang, nge-guide gitu sabar banget, dia open semuanya. Jadi kalau ngajarin di lapangan tuh open semuanya, dan kayaknya dia anak baik, saya bilangin gitu, berpikirnya positif terus gitu. Nah itu waktu itu diambil Atabaska duluan deh sebelum Canon gitu kan. Iya. Nah ya ketika melihat perkembangan sampai sekarang ya mungkin Canon beruntung gitu mensupport Ranar gitu. Ya, luar biasa. Dan kita lihat aja sih, saya sih kesimpulan terakhirnya saya pengen melihat Ranar Pradipto itu 2-3 tahun lagi gitu. Mau seperti apa gitu. Dan saya sudah semakin mantap ketika melihat Mas Ranar itu. Saya sekarang berhenti dan melanjutkan fotografi di edukasi aja deh. Ikut lomba sudah nggak mungkin menang, ikut bikin tempat-tempat wisata kayak gitu, tour travel foto juga sudah kalah coverage dan lain-lain, kalah kuat, kalah energi, kalah semangat, ya sudah deh, nggak apa-apa ya. Seneng gitu kalau sudah ada kayak Ranar gitu. Mungkin itu ada Covid. Terima kasih, sukses buat Mas Ranar. Siap. Terima kasih banget. Terima kasih. Terima kasih Mas Gatu. Terima kasih juga Mas Ranar. Waduh, kita lumayan overtime, tapi teman-teman semua pasti pada manteng di sini. Oke, jadi saya sudah mengirimkan baru saja, itu ada 3 hashtag. Seperti biasa teman-teman tetap mengupload karyanya. Jadi buat teman-teman yang mau dibedah karyanya secara komposisi maupun story, silahkan mengupload karya kalian melalui Instagram kalian masing-masing dengan menggunakan 3 hashtag yang tadi. Bedah foto Fuji Shop, Composition with Gatu 18, dan yang terakhir itu Story with Bea Wiharta. Dan yang paling penting, foto kalian tidak harus diambil oleh kamera dengan brand tertentu. Jadi di sini semuanya bebas. Mau pakai Canon boleh, mau pakai Fuji boleh, pakai Sony boleh, Olympus apalagi ya, Panasonic, Nikon. Nah, itu silahkan, bebas aja semuanya. Kemudian saya juga udah melampirkan akun Instagram. Jadi jangan lupa di follow juga akun Instagramnya Mas Ranar Pradipto Indonesia. Itu adalah akun pribadinya Mas Ranar. Kemudian yang terakhir itu ada potretindonesia.tour. Jadi yang tadi Bude Hermandari sama Rahel Jo silahkan dipantengin. Nah silahkan dikepoin, ada trip-trip kemana terdekat nih dari timnya Mas Ranar ya kan. Itu silahkan join. Nah Mas Ranar, kita kayaknya lebih baik saya tunggu event kolaborasinya bareng Fuji Shop ID sama Atabaska, karena di sini ada CT. Tadi saya kaget ada Khairul Tanjung ini masuk ke grup sini. Oh bukan, ternyata Chandra Tan yang masuk ya kan. Gitu. Oke. Jadi buat teman-teman semua di sini terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Ranar atas waktunya, ilmunya, dagingnya semuanya. Oke. Terima kasih juga Mas Gatu. Saya tunggu waktunya Mas Ranar sama Mas Gatu ngopi-ngopi bareng di STC Senayan bareng sama
Candatan juga gitu. Jadi kita bisa bikin event kolaborasi buat teman-teman semua di sini, ya kan? Gitu. Karena seru banget Mas Ranar ini ternyata. Oke? Jadi teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Buat teman-teman yang masih mau bersendagurau di dalam grup meeting ini, akan saya centang unmute themselves-nya. Jadi buat teman-teman yang sudah ingin ciao, silahkan langsung leave. Dan buat teman-teman yang ingin tetap di sini, ingin bersendagurau dulu, silahkan untuk mengobrol. Oke? Jadi terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak yang udah gabung. Mas Ranar, Mas Gatuh, sehat selalu. Sampai ketemu 2 minggu lagi.